أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fi din azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kembali kita dipertemukan dalam majelis muamalah kita, yang malam ini kita sudah sampai pada al-mabhatsur rabi' anwa'ul muamalatil maliyah, pembahasan yang keempat tentang jenis-jenis daripada muamalah al-maliyah. Tafadhal, saya baca. والتبرعات والإسقاطات والإطلاقات والتأكيدات والمشاركات والتوثيقات والاستحفاظات وفيما يلي بيان لكل نوع والميزانات التي يمتاز بها عن غيره. أولا المعاوضات في اللغة جمع معاوضة وهي مأخوذة من العود وهو البدل الذي يبدل في المقابلات غيره، فيقال أعطني زيد عوضا وأعطاني العوض واستعار سأل العوض واعتاض أخذ العوض ومثله تعاود وجمع العوض أعواد مثل عنب وأعناب. والمعاوضات في اصطلاح الفقهاء تعني المبادلة بين عوضين، وعقد المعاوضة عقد يؤتي كل طرف فيه نفس مقدار من المنفعة التي يؤتيها الطرف الآخر. وعقود المعاوضات ضرب من التمليكات التي تقوم على سبيل إنشاء حقوق والتزامات متقابلات بين العاقدين. ومعنى ذلك أن هناك شخصين كل منهما لديه شيء وضع هذا الشيء في مقابلة آخر ليتعاطى هذا بما لديه ذاك وذاك بما لديه هذا. والمعاوضات تهدف إلى إحداث معاوضات ومبادلات بين المتعاقدين على ما ملكه كل منهما للآخر، فتفيد شيئا واحدا وهو تمليك البدل للمشتري تمليك البدل للمحتاج إليه، فالمشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن. والمعاوضات جنس يلتزم مبادلة مال بمال كالبيع، ومال بالمنفعة كالإجارة، ومال بغير ما هو مال ولا منفعة كالزواج والخلع. نعم. ويلحق بذلك مبادلة منفعة بمنفعة كالمهاية
qismatun al-manafi'u ala tanawubi wa mubadalatul manfaati bima laysa bimalin wala manfaatin wa ghayru dhalika mimma fihi ma'na al-mu'awadati wal mubadalati baina tarfaini. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat tentang jenis-jenis daripada muamalatul maliyah. Dan jenis-jenis muamalah al-maliyah di dalam Islam. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, qassama al-fuqaha'u al-muamalatil maliyati atau muamalatil maliyata bi'tibari tabi'atiha ila aqsamin muta'addidatin wa hiya al-mu'awadatu wa tabarru'atu wal isqitatu wal itlaqatu wa taqyidatu wal musyarakatu wa tawthiqatu واستحفاظات وفيما يلي بيان كل نوع والمميزات التي يمتاز بها عن غيره. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah membagi muamalah maliyah ya ditinjau daripada tabiat muamalah tersebut atau ditinjau daripada apa? Ditinjau daripada karakteristiknya dia menjadi beberapa bagian, dan dia yang pertama adalah al-muawadah. Ada namanya akad-akad muawadah, yaitu akad-akad muawadah. Kemudian ada juga namanya akad-akad tabarruat. Kemudian ada juga namanya akad isqatat. Ada juga namanya akad itlaqat, dan juga taqyidat, dan juga musyarakah, dan tawthiqat, dan wal istihfazat. Nanti insyaallah kita akan jelaskan satu persatu berkaitan dengan akad-akad tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa fi ma yali bayanun likulli naw'in, dan berikut ini adalah penjelasan dari semua jenis tadi ya, dari setiap jenis yang kita sebutkan daripada jenis-jenis muamalah. Wal mumayyizatu, dan yang menjadi pembeda ya, allati yamtazzu biha, atau kekhususan atau ciri mumayyizat ya, pembeda ataupun ciri yang dia itu terpisahkan atau terbedakan dengan selainnya. Yang pertama yang beliau jelaskan adalah akad muawadah. Akad muawadah. Apa itu akad muawadah? Beliau mengatakan secara bahasa muawadatu itu adalah jamak daripada muawadah. Dan apa itu muawadah? Wahia ma'khuzatun minal iwad. Kata muawadah itu diambil dari kata dasar iwad, dari masdar iwadun. Itu dia masdarnya, itu dia kata dasarnya. Dan apa itu iwad? Wa huwa al-badalu alladhi yubdalu fi muqabalati ghairihi. Dan iwad itu dia adalah pengganti yang digantikan fi muqabalati ghairihi ya, dia adalah pengganti yang digantikan fi muqabalati ghairihi. Disebabkan apa artinya fi muqabalati ghairi ya, untuk apa? Untuk membayar yang lainnya. Itu dia maksud daripada iwad. Apa itu dia? Itu adalah pengganti ya, yang digantikan ya, yang digunakan untuk mengganti benda yang lain ya, atau nilai yang lain. Fayuqadu, maka dikatakan adoni zaidun iwadon ya. Orang Arab mengatakan adoni zaidun iwadon, atau wa'adoni wa'awadoni. Perhatikan apa maksud daripada adoni zaidun iwadon wa'adoni atau awadoni. Maknanya dia adalah a'tonil iwadu atau a'tonil iwadah ya, dia memberikan saya kompensasi, pengganti ya, itu dia. Jadi maksud daripada orang Arab mengatakan a'adoni zaidun iwadon atau a'adoni wa'awadoni, maksudnya itu adalah a'tonil iwadah, yaitu Zaid telah memberikan kompensasi iwad kepada saya. Kemudian juga beliau mengatakan wasta'ada dan ya, wasta'ada maknanya wasta'ada itu artinya adalah sa'alal iwadah, dia meminta kompensasi. Kalau kita mengatakan apa ista'ada Zaidun
Maksudnya ista'adah alif, perhatikan di situ ada alif tambahan apa? Alif, sin dan ta. Apa fungsi tambahan alif, sin dan ta dalam apa? Tasrifan kita, ilmu saraf kita? Itu maknanya litolab. Jadi wasta'adah maknanya adalah sa'ala al-iwadah. Baik. Wa'tadah. Baik. Wa'tadah. Apa artinya kalau wa'tadah? Maksudnya wa'tadah itu adalah akhdhul iwad, mengambil kompensasi. Baik. Antum jadi bedakan ya, daripada apa? Tasrifan yang kita sebutkan tadi, ya. Kalau a'adhani ya atau a'adhani dan awwadhani itu maknanya sama. Apa artinya itu? A'thanil ibad. Saya, Zaid memberikan saya kompensasi. Kalau wasta'adha maknanya berbeda lagi. Apa artinya? Meminta kompensasi. Wa'tadha, apa artinya wa'tadha? Bukan memberikan tapi mengambil kompensasi. Itu dia beliau jelaskan kita makna secara bahasa. Wa mithluhu, dan semisal makna yang baru kita jelaskan wa'tadha itu adalah ta'awwadha. Ta'awwadha maknanya adalah apa? Akhdhul iwad, mengambil kompensasi. Wa jam'ul 'audi atau iwadi, wa jam'ul iwadi, dan jamak daripada iwad itu adalah a'wadun, adalah a'wad. Mithlu inabin, ya, seperti kata inab, jamaknya apa? A'nab. Sudah? Tapi itu dia secara lughatan. Kemudian beliau mengatakan wal mu'awadatu fi istilah, ya, dan mu'awadah, definisi mu'awadah fi istilahil fuqaha'i, dalam ya istilah para ulama, ya para ulama fikih, maksudnya dia akad mu'awadah itu adalah ya ta'ani, yang dimaksudkan dengannya adalah al-mubadalatu baina iwadaini. Baik, apa? Mu'awadah bainal iwadaini. Apa artinya mu'awadah bainal iwadaini? Nah, baik, saling menukar antara dua iwad, dua kompensasi tadi. Baik, antum paham sampai situ? Misalkan ya, antum ketika beli air ini, perhatikan, apa itu iwad? Ketika antum ambil barang air minum saya ini, baik, betul? Antum berikan saya uang, betul kan? Baik, uang yang perhatikan, uang yang anda ambil dari antum itu sebagai kompensasi dari air saya, ganti pengganti daripada air yang antum ambil. Tapi air yang antum ambil dari saya ini sebagai kompensasi dari uang antum. Antum paham gak sih? Baik, itu dia. Ya. Sudah paham? Ya. Jadi, ya, apa itu apa mu'awadhah? Dia adalah ya mu'awadhah tani al-mubadalatu baina iwadain. Ya. Yaitu pertukaran antara dua benda yang ditukarkan. Itu dia kalau kita mau terjemahkan secara letternya, secara ya, pemahaman dasarnya. Sudah paham sampai situ ya? Ya, itu dia. Ketika antum tadi, misalkan antum ada, saya punya air sekarang, baik. Kemudian antum mau tukarkan dengan pecinya antum, baik. Maka dua benda yang tadi itulah yang namanya iwad. Baik. Benda yang saling kita tukar menukarkan itulah namanya iwadun, ya. Atau sesuatu yang saya ambil daripada antum, ya, disebabkan karena antum mengambil sesuatu daripada saya, itulah yang dikatakan iwad. Baik. Bisa juga kita artikan harga. Iwad itu bisa dikatakan harga, ya. Tapi antum jangan memahami bahasa harga itu dengan bahasa kita. Kalau harga itu ya adalah nilai berupa uang, bukan cuma itu harga itu, ya. Antum ambil uang saya, harganya dari ini, gitu kan? Ini adalah harga dari uang saya. Kemudian apa? Ini juga saya ambil, apa namanya? Uang antum ambil uang saya juga, gitu kan? Itu harga daripada air. Bisa paham kan? Kemudian beliau mengatakan, ya, wa aqdul mu'awadah, akad mu'awadah. Apa itu akad mu'awadah sekarang? Tapi simpelnya ikhwan, ya, akad mu'awadah kalau yang kita kenal itu namanya akad profit. Udah, itu selesai. Bisa pahami? Itu dia simpelnya. Akad mu'awadah itu akad profit. Antum tahu apa itu akad profit? Yang mana dalam akad profit setiap orang yang melakukan transaksi itu memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Bisa, betul kan?
Yaitu di akad profit. Tidak mungkin akad profit itu cuma satu yang memberikan, yang lainnya tidak mungkin. Ya, itu bukan profit namanya. Profit itu antum memberikan, dan juga antum mengambil. Setiap dari dua belah pihak itu dia sebagai pemberi, salah satunya sebagai pemberi, salah satunya sebagai pengambil. Maka beliau mengatakan, apa itu akad muawadah? Yaitu akadun yu'ta, ya kullu tarfin fihi nafsul miqdari minal manfaati allati yu'tiha at-tarful akhar. Dia adalah suatu akad yang akdun yu'ti kullu tarfin. Dia adalah suatu akad yang setiap pihak, kullu tarfin, setiap pihak itu memberikan pada akad tersebut nafsul miqdar, nilai yang sama, nafsul miqdar, nilai yang sama minal manfaat, daripada suatu manfaat yang telah diberikan oleh pihak yang lain. Itu dia maksudnya akad muawadah. Betul enggak? Ya. Ana tadi antum ambil ini, misalkan ini 2000, antum ambil air saya, kemudian saya ambil uang antum 2000. Bisa dipahami? Inilah yang disebutkan oleh Bu Al, bahwasanya dia adalah akad setiap setiap pihak kullu tarfin, dia itu memberikan nafsul miqdar, nilai yang sama berupa manfaat yang telah diberikan pihak lain. Ya. Antum ambil air saya ambil air antum. Tapi nilai air saya dengan uang 2000 antum itu sama nilainya dalam segi manfaat. Baik. Kemudian beliau mengatakan juga, wa uqudul muawadatu, akad-akad muawadah darbun minal tamlikati, allati taqumu ala asasi insya'i huquqin wal iltizamatin mutaqabilatin bainal aqidaini. Bainal aqidaini. Beliau mengatakan akad muawadah itu adalah darbun minat tamlikat. Itu adalah salah satu jenis darbun, jenis daripada minat tamlikat, daripada akad-akad kepemilikan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami situ? Ya. Akad muawadah itu adalah merupakan jenis daripada jenis akad tamlikat. Apa itu akad tamlikat? Akad-akad kepemilikan. Allati taqumu ala asasi insya'i huquqin. Yang dia itu tegak atau dia itu bersandar pada insya, memunculkan hak-hak dan juga kewajiban mutaqabilah yang sesuai bainal aqidaini, antara dua belah pihak. Maksudnya apa? Akad-akad muawadah itu dia pondasinya dibangun di atas pondasi memunculkan ataupun mendatangkan hak-hak dan kewajiban. Seperti yang tadi, ana ambil air daripada antum itu, perhatikan, ana ambil air daripada antum, benar enggak? Dalam akad muawadah itu ada hak dan kewajiban. Antum paham hak dan kewajiban? Ketika antum melakukan akad muawadah, di situ ada dibangun, pasti ada yang punya namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Ketika saya tadi melakukan transaksi jual beli sama antum, ana sudah bayar, betul kan? Ana sudah bayar kepada antum, sudah ambil harga daripada uang saya tadi, maka saya punya antum punya kewajiban di situ, betul kan? Dan saya punya hak di situ, benar? Kewajiban antum apa? Memberikan penggantinya, betul kan? Dan pengganti itu adalah hak yang merupakan milik saya. Jadi perhatikan, dalam akad muawadah di situ ada namanya hak dan kewajiban. Antum paham sampai sini? Dia bukan cuma kewajiban saja, tapi dia dibangun di atas dua tiang. Tiang utamanya dia itu adalah hak dan kewajiban. Maksudnya apa? Ketika salah satu pihak sudah mengambil sesuatu benda daripada pihak lain, maka dia punya kewajiban juga di situ. Apa kewajibannya? Memberikan benda yang semisalnya ataupun yang senilai daripada benda yang telah dia ambil tadi. Bisa dipahami sih ya? Dan kemudian beliau mengatakan, dia itu dibangun di atas apa? Dia itu dibangun di atas memunculkan atau adanya hak-hak dan kewajiban mutaqabilah yang sesuai. Bainal aqidaini, antara dua orang yang melakukan transaksi.
Yang dimaksudkan ya hak-hak dan iltizam mutaqabilah yang sesuai, yaitu tadi antum ambil barang saya ini tadi, baik, betul kan? Antum sudah ambil barang saya tadi ini, maka di situ ada kewajiban antum yang sesuai ya dengan apa yang telah antum ambil. Bisa paham? Itu dia maksudnya. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa ma'na dzalika, maksud daripada penjelasan tadi, ya, itu adalah anna hunaka syakhsaini, bahwasanya di sana ada dua pihak, ada dua orang. Kana minhuma, ya, salah satu ya daripada kullun minhuma, setiap daripada keduanya, ladaihi syai'un, ya, dia memiliki sesuatu, wada'a hadza syai', yang dia letakkan sesuatu tadi. Baik, contohnya setiap pihak daripada orang yang melakukan transaksi, dia memiliki sesuatu, ini dia sesuatunya, apa yang mereka transaksikan tadi. Baik, sudah wada'a hadza syai', ya, yang dia letakkan sesuatu tersebut fi muqabalatil akhar, untuk apa? Untuk membayar yang lain. Ya, bisa dipahami? Liyu'tada hadza bima ladai dzalika, agar supaya liyu'tada, perhatikan tadi makna liyu'tada di situ apa? Akhadha. Baik, liyu'tada, agar supaya liyu'tada hadza, supaya orang ini, berarti orang kedua, ya, itu mengambil bima ladai dzalika, apa yang ada pada orang pertama tadi. Paham gak maksudnya? Itu dia maksud daripada akad mu'adah. Sebenarnya mudah sekali. Kita selalu nantiasa melakukan jual beli, gitu kan? Ya, ketika ana ambil sesuatu kepada antum, maka juga antum punya hak untuk mengambil sesuatu dari saya, betul kan? Tapi tentunya dengan nilai manfaat yang sama, sesuai dengan kesepakatan daripada apa yang kita sepakati. Maka kemudian beliau mengatakan, wal muawadatu, akad-akad muawadah tahdufu ila ihdasi muawadatin, bertujuan untuk memunculkan atau mendatangkan ya, atau menghadirkan muawadah wa mubadalah, ya, pertukaran dan pergantian bainal muta'aqidaini, antara dua orang yang melakukan akad, ya, ala ma mallakahu, ya, kullun minhuma lil akhar, terhadap apa yang dimiliki setiap daripada keduanya kepada yang lainnya. Itu dia tujuan daripada muawadah. Ya, tujuan daripada muawadah itu adalah apa? Untuk melakukan tukar menukar, ya, antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Makanya dikatakan profit. Ya, antum ngambil dari saya ngambil juga daripada antum. Baik. Kalau antum cuma saya ngambil daripada antum tidak mendapatkan apa-apa dari saya, itu bukan muawadah namanya. Baik, itu bukan akad muawadah. Ya. Cuma yang memberikan satu pihak, ya, yang lainnya cuma mendapatkan manfaat tanpa memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, itu bukan akad muawadah namanya. Baik. Jadi apa namanya? Akad tabarruat. Sebentar akan dijelaskan atau pada pertemuan berikutnya. Sudah paham sampai situ? Baik. Jadi, ya, wa tufidu syai'an wahidan. Perhatikan. Wa tufidu syai'an wahidan wa huwa tamlikul badal lil muhtaji ilaihi fal mushtari yamliku as-sil'ah wal ba'i yamliku ats-tsaman. Dan beliau mengatakan faidah daripada akad muawadah tufidu syai'an, memberikan satu faidah, syai'un wahidan, memberikan satu maksud, satu faidah. Apa itu? Tamlikul badal, supaya kita dapat memiliki badal, pengganti tadi. Baik. Lil muhtaji ilaihi, bagi orang yang membutuhkannya. Fal mushtari yamliku sil'ah, seorang pembeli apa? Dia memiliki kepemilikan barang tadi, dan seorang penjual apa? Tamlikul tsaman, dia memiliki apa? Dia menguasai harga daripada barang tadi. Jadi biikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah akad muawadah, salah satu jenis daripada uqudut tamlikat. Akad-akad kepemilikan. Tapi ya, perhatikan. Ya. Sudah paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan dulu sebentar saya jelaskan. Kemudian beliau mengatakan wal muawadatu jinsun yantazimu mubadalatu kulli malin, atau yantazimu mubadalata kulli malin bimali. Dan muawadah itu adalah jenis. Maksudnya dia isim jenis. Muawadah. Dia jenis yang di bawahnya itu banyak cabang, banyak furu'. Ya. Bisa dipahami kan?
Dia adalah suatu dia itu jenis, bukan zat. Betul kan? Isim dia isim jenis, bukan isim zat. Ya. Apa itu isim jenis? Isim yang memiliki banyak furu gitu kan, atau memiliki anwa, yang memiliki banyak macam, jenis ada macam. Kalau seperti kita begini ya ikhwan, ya mungkin Anda lebih sebenarnya antum paham salah satu. Ya hanya Anda mau pertegas lagi. Ya, contohnya seperti kita bilang mangga itu jenis. Atau kita katakan kurma itu nama kurma itu tamar itu nama apa dia jenis, isim jenis. Di bawahnya isim itu, di bawah nama itu ada macam. Ada kurma sukari, ada kurma ajwa, ada majul, dan kurma-kurma yang lainnya. Begitu juga dengan muawadah. Muawadah itu dia adalah jenis. Maksudnya apa? Yang tazimu mubadalata kulli malin kalbai. Dia itu apa? Yang tazimu melibatkan atau mencakup, ya, mencakup mubadalata malin bimal, mencakup tukar menukar harta dengan harta. Contohnya jual beli. Apa itu jual beli? Simpelnya jual beli. Mubadalatul mal bil mal itu simpelnya, ya. Mubadalatul mal bil mal bil iwad, begitu kan? Bil iwad itu saja mubadalatul mal bil mal itu sudah pasti iwad itu. Ya. Dia adalah pertukaran harta dengan harta. Dan jual beli ya ikhwan, ya itu luas cakupannya dalam pandangan fikih Islami. Ya. Barter itu juga namanya jual beli. Ketika antum memberikan sesuatu kepada seorang yang lain, harta, dan antum mengambil daripada dirinya, maka itulah jual beli. Jangan kita berpikir kalau kita menukarkan misalkan air, ya, dengan misalkan makanan kita tukarkan, oh bukan, saya tidak lakukan jual beli, itu barter, salah, itu jual beli namanya. Jangan kita pikir uang dengan barang dengan uang itu baru namanya yang dikatakan jual beli, ya. Anda paham sampai situ? Ya, jual beli itu pertukaran barang dengan barang ataupun harta dengan harta, itulah namanya jual beli. Apakah dia salah satu benda tersebut adalah uang ataukah dua-duanya berupa barang, itu namanya jual beli. Sekarang saya tukarkan motor dengan misalkan, ya, jualkan misalkan motor atau mobil dengan rumah. Antum kita sepakat, Anda pingin sekali mobil antum. Oke, antum bilang, mari kita tukar dengan rumah, mau nggak? Gitu kan misalkan. Oke, kita sepakati. Itu namanya jual beli. Ya. Antum paham sampai sini? Itu namanya jual beli. Apa? Sorf. Nah, itu jual beli. Sorf itu dia jual beli. Makanya dia berkaitan dengan masalah sorf, itu dia masuk nanti pembahasannya dalam babu riba buyu'. Riba jual beli. Ada syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan ketika melakukan akad tersebut. Tapi sudah paham tadi? Tadi dia bilang mengatakan. Jadi, ya, muawadah itu mencakup mubadalatul malin, dia itu jinsun yang tazim. Dia adalah suatu jenis yang melibatkan atau yang mencakup mubadalatul mal bil mal, kalbai, itu dia. Tukar menukar harta dengan harta. Contohnya jual beli. Wa malun bin manfaat kal ijarah, atau pertukaran harta dengan manfaat. Contohnya sewa menyewa itu bukan harta dengan harta, tapi harta dengan yang antum tukar belikan di situ manfaat, bukan harta, betul kan? Kemudian juga boleh mengatakan wa malun bi ghairi ma huwa malun wala manfaatun. Dan juga mencakup harta pertukaran. Ingat, ini masih atau mubadalah, ya. Mubadalah itu mubadalah malin bi ghairi mal, itu dia kalau antum takdirkan gitu kan ini atof, betul kan? Dan pertukaran harta bi ghairi ma huwa mal, dengan sesuatu yang bukan harta. Bi ghairi ma huwa mal, dengan sesuatu yang bukan harta, wala manfaat, dan juga dia bukan manfaat. Pertukaran, ya. Tadi harta dengan harta itu namanya jual beli. Kemudian harta dengan manfaat itu namanya sewa menyewa. Ada juga pertukaran yang bukan dengan pertukaran harta, bukan dengan harta atau bukan dengan manfaat, tapi dia adalah contohnya pertukaran harta yang bukan dengan harta. Contohnya adalah zawaj, menikah.
Betul? Ya, antum menikah, akad menikah, di situ antum bayar mahar, betul kan? Paham? Ya, tapi apakah di situ antum tukar harta dengan harta, saya beli? Jangan antum pikir antum nikahi perempuan, bayar mahar itu antum beli itu perempuan. Ya, antum beli istri antum. Ya, tidak ada. Di situ tidak. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum apa? Mahar itu, ya, antum diperintahkan untuk membayar mahar untuk apa? Untuk mendapatkan izin daripada syariat supaya bisa mendapatkan apa? Bisa antum gauli wanita tersebut. Baik? Bisa paham situ ya? Jadi bukan antum melakukan transaksi jual beli atau sewa menyewa antum, bukan sewa menyewa di situ. Ya. Antum membayar mahar itu, ya, kepada seorang wanita itu supaya antum dengan mahar tersebut antum bisa menghalalkan apa tadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhubungan dengan wanita yang tadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu itu namanya muawadah. Jadi akad pernikahan, nah dikatakan akad muawadah karena di situ ada pertukaran. Betul kan? Wa yulhaqu bidzalika, dan digandengkan dengan akad-akad yang kita sebutkan tadi, yaitu mubadalatul mal bil mal, mal bil manfaat, ataupun yang zawaj tadi, digandengkan dengan itu semuanya juga mubadalatul manfaatin bi manfaah, tukar menukar manfaat. Ya, kal muhayati, contohnya adalah muhaya. Apa itu muhaya? Itu qismatul manafi ala tanawub. Ya, dia itu adalah apa? Ya, qismatul manafi, pembagian manfaat secara bergantian. Ya, baik. Saham. Tidak, kalau itu dia bukan. Kalau itu dia manfaat, itu dia memang saham itu kan kita punya kita kan investasi, dia masuknya investasi, bukan dia. Ya, saham itu masuknya dia istismar. Ya, dia masuknya agar investasi. Tapi muhaya itu, antum kita punya suatu barang, ya, ya, yang sama-sama kita miliki, tapi manfaatnya itu kita gak bergantian untuk memanfaatkannya. Ya, kongsi, betul, itu dia namanya kongsi. Ya, itu dia kongsi contohnya. Baik. Kemudian mudarat manfaat dan pertukaran manfaat bima laisa bimalin wala manfaat, dengan bukan harta dan juga bukan manfaat. Wa ghairi dzalika mimma fi ma'na al-mu'awadah wal mubadalah baina tarfaini. Dan selain daripada akad-akad yang disebutkan tadi, ya, daripada akad-akad yang memiliki makna mu'awadah dan pertukaran dan pergantian antara dua pihak. Baik, sudah. Kemudian kita lanjutkan. Ya, mu'alif mengatakan, ya, takhtassul mu'awadatu bi'iddati khasa'is. Akad mu'awadah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Maksudnya memiliki ciri tersendiri. Yang pertama, al-mu'awadatu bi asli wad'iha wa tabi'atiha mutaraddidatun baina ribhi wal khasarah. Bahwasanya akad muawadah, ya, bi asli wad'iha, memang dari dasar peletakannya dia itu mutaraddidatun, berkisar antara ribh wal khasarah, untung dan rugi. Itu dia namanya muawadah. Tentunya ketika antum, ya, di situ ada resiko. Ketika antum melakukan akad muawadah, di situ ada resiko. Ya, bisa jadi antum untung, bisa jadi antum rugi. Ya. Makanya salah satu, perhatikan ya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri khas yang dimiliki akad muawadah, antum lihat di situ apa? Adanya untung dan rugi. Dengan adanya untung dan rugi inilah, ya, adanya resiko yang ditanggung oleh seseorang ketika melakukan akad tersebut, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk melakukan akad-akad muawadah. Berbeda dengan namanya qard. Makanya apa? Allah membolehkan, silakan antum mau mengambil keuntungan di situ dalam akad muawadah. Baik, kenapa Allah bolehkan? Ya, untuk kita mengambil keuntungan di akad-akad jual beli muawadah. Ya, sementara kalau di akad qard tidak boleh. Baik, betul Pak, paham? Kenapa boleh pada akad jual beli atau sewa menyewa kita mengambil keuntungan situ? Nah, karena kenapa? Karena kita punya hak untuk mendapatkan keuntungan di situ, sebab resiko yang kita tanggung,
Ya, karena risiko inilah yang membuat kita memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan di tempat tersebut. Ya. Adapun apa? Adapun sewa menyewa, ya, akad utang piutang, ya, haram antum mengambil keuntungan di situ. Karena kenapa? Antum tidak punya hak untuk mengambil keuntungan di situ. Sebab tidak ada risiko yang antum apa? Yang antum tanggung. Terus kemudian kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala memang dalam akad muawadah ini Allah Subhanahu wa taala ya, mengizinkan seseorang untuk melakukan akad muawadah ya, karena memang tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan. Adapun dalam akad utang piutang ya, Allah Subhanahu wa taala bil asli wadaiha menjadikan akad utang piutang itu untuk sarana kita saling tolong menolong, jangan dirubah-rubah. Sama saja orang yang merubah. Makanya kenapa riba itu diharamkan dan Allah murka, karena saja sama sebenarnya. Antum mau gambarkan ya, sama saja orang merubah-rubah sholatnya Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat 5 rakaat pasti antum murka. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu seperti itu. Jangan antum berubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan hukum dengan ya, mendatangkan hukum itu dengan ciri dan juga sifat yang dia miliki dan peruntukan yang dia Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian beliau mengatakan, ya, fi hinin anna riba aidiyah. Ya. Bersama dengan itu anna riba fi aslihi wa wad'ihi, pada hukum asalnya dan juga peletakannya, wa tabi'atihi dan karakteristiknya, madmunur riba. Itu sudah dijamin, gitu kan? Riba itu dijamin kan? Kenapa haram? Tidak ada risiko, antum sudah dijamin untuk dapat keuntungan. Benar enggak? Ya. Kalau jual beli tidak ada jaminan. Bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau riba, madmunur riba, antum sudah dijamin 100% untuk mendapatkan keuntungan. Baik, ya. Wa ba'idun 'anil khasarah, jauh daripada kerugian. Fala yasih, maka tidak layak untuk mendapatkan keuntungan. Tidak boleh antum melakukan seperti itu. Ya. Antum zalim. Wa huwa yufsidu mu'awadah walau kana qalilan, dan riba itu akan merusak mu'awadah walau kana qalilan, walaupun ribanya itu cuma sedikit. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal mu'awadatu. Baik. Ciri yang berikutnya, al mu'awadatu taqtadi al muqabalah wal musyahah. Baik. Mu'awadah, akad mu'awadah itu mengkonsekuensikan muqabalah, timbal balik. Ya. Dan musyahah, kikir. Tamak, itu dia musyahah, kikir, asyuh bainan nas, antara manusia, itu dia. Ya. Sifat daripada akad muawadah yaitu apa? Dia itu mengkonsekuensikan adanya timbal balik yang antum inginkan, dan juga dia dibangun di atas kekikiran. Maksudnya kikir bagaimana? Setiap daripada pihak, kedua belah pihak menginginkan sesuatu manfaat daripada pihak yang lain. Itu dia. Ketika anak melakukan jual beli dengan antum, bagaimana anak pikirkan anak bisa dapat harga semurah-murahnya dari antum? Baik? Bisa baik? Sementara antum juga berpikir yang hal dengan yang sama kepada saya. Bagaimana supaya barang saya ini saya jual dengan harga yang paling tinggi kepada saya? Memang itu dia asalnya. Ya. Muawadah itu, ya, akad muawadah profit, tujuannya itu setiap orang hanya memikirkan dirinya bagaimana dia mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Baik, itu dia. Makanya hukum asalnya dia itu dibangun ala syuh, ya, itu rasa kikir, tamak. Lianna nufusahu taqumu ala dzalika, karena memang jiwa-jiwa manusia itu memang tegak di atas kekikiran. Landasannya memang sudah kikir. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa uhdiratil anfusus suhha, dan telah ditabiatkan pada jiwa-jiwa itu kekikiran, walaupun meskipun kekikiran dan sudah ditetapkan pada jiwa itu rasa kikir. Fala yasihu fi bai'i, maka fala yasihu fi bai'i dzahab bil-dzahabi bit-ta'jil, maka tidak boleh untuk menjual beli emas dengan emas secara cicil. Baik, saya perhatikan. Karena kenapa? Ya, karena ini barang-barang ribawi. Ya, ini barang-barang emas itu adalah barang ribawi. Makanya, ya, kenapa emas dengan emas tidak boleh dijual belikan secara cicil? Emas dengan emas barang ribawi. Dan akad yang antum gunakan situ adalah akad muawadah. Ya, akad apa?
akad muawadah, profit, mau mencari keuntungan sebesar-besarnya daripada antum, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu itu supaya jangan sampai antum melakukan jual beli itu dengan cara cicil. Kalau memang lakukan silakan, tapi harus dengan cash. Allah keras dalam masalah apa? Dalam masalah akad muawadah. Baik. Fi hinin, perhatikan, anna tabarruat taqumu 'alal musamahah. Ya, walidzalika yajuzu qabdul nuqud ila ajal. Ya, bersamaan dengan itu, akad-akad tabarruat itu tegak di atas lapang dada, keikhlasan, ya, musamahah, ya, lapang dada, kebaikan hati. Walihadza yajuzu qardun nuqudi ilal ajal. Sebab itu boleh melakukan apa? Peminjaman uang dalam jangka waktu, dalam waktunya. Coba kita lihat seperti yang saya sudah sebutkan kepada antum. Ada perbedaan sikap dari syariat ketika antum melakukan akad muawadah dengan akad tabarru. Ini antum perhatikan. Ya, sekali lagi, antum tidak jeli dalam memahami ini, antum akan banyak salah dalam memahami pembahasan muamalah. Tapi perhatikan, jual beli uang, short seperti tadi. Baik, anak mau tukar uang saya, antum, ya. Saya mau tukar uang, ya, mau tukar uang 100.000 satu lembar dengan uang pecahan 20.000 atau uang kecil yang lainnya. Baik, bisa dipahami? Bisa nggak? Ya, maka boleh kita lakukan, tapi harus dengan cash saat itu juga. Tidak boleh saya ambil dulu uangnya antum, antum ada uang pecahan nggak? Ada uang 100.000 saya, ada uang pecahan nggak? Betul? Ya, saya mau tukar uangku ini. Ingat, tukar itu adalah jual beli, short itu adalah jual beli dengan uang 10 ribuan. Antum bilang, sini saya ambil uangnya antum, besok saya bawakan uang pecahannya. Haram, tidak boleh. Karena kenapa? Itu riba. Riba nasiah, menjual beli mata uang yang merupakan komoditi ribawi secara cicil, tidak boleh. Sudah satu, syariat mengharamkannya. Kenapa? Karena yang antum melakukan situ adalah akad muawadah, jual beli, dan juga tidak boleh ada tambahan. Sudah pasti, kalau tambahan sudah pasti, ya. Ataupun ya, nggak boleh ini saja, nggak boleh secara cicil. Tapi perhatikan, kalau sekarang saya, ya, gambarannya sama, tapi akadnya berbeda. Sekarang saya perlu uangnya antum 100.000. Afwan, akhi, ada nggak uangnya antum 100.000? Ada. Saya pinjam dulu. Bisa dipahami? Oh iya, udah. Kasihkan 100.000. Ya. Besok, saya bilang besok saya kembalikan. Saya kembalikan lagi uang juga, betul kan? Saya kasihkan uang pecahan kepada antum, dan kebetulan antum perlu uang pecahan tersebut. Maka ini boleh apa tidak? Boleh. Padahal gambarannya sama, tidak ada bedanya. Hanya satunya karena dia tadi muawadah, satunya tabarru. Tolong menolong. Makanya, ya, antum pahami ini, sekali lagi anda tekankan kepada antum. Ya. Banyak orang yang salah dalam menetapkan hukum dalam masalah muamalah karena tidak memahami ini akad ini masuk di mana, sehingga kaidah dalam masalah akad muawadah dia bawa kepada tabarru. Ya, jelas salahnya. Ya. Bisa paham sampai situ, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, kemudian muawadah la tafsudu wa la tabtulu bi fasadi a'wadiyah. Akad-akad muawadah itu tidaklah fasid ataupun batil, ya, dengan batil atau fasidnya iwadnya. Apa itu iwadnya? Penggantinya. Ya, sebentar saya jelaskan. Fa inna ma yatabaya'u fardun wa akhar ala thamanin muayyan. Ketika seseorang, ya, dia itu melakukan jual beli dengan orang lain ala thamanin muayyan, dengan harga tertentu, ya. Tsumma yatlufu hadha thaman, kemudian harga itu rusak. Fa inna hadzal muawadah la tafsidu atau ya la tafsidu wa la tabtulu. Maka akad muawadah ini tidak menjadi rusak dan batil, ya, li'annaha istawfat muqawwimatul baqa'i wal istimrariyah, karena telah terpenuhi muqawwimati, unsur-unsur al-baqa', kelangsungan, unsur-unsur kelangsungan, wal istimrariyah, dan kesinambungan. Ya. Baik, haitsu inna tasarrufatil aqil, yang mana bahwasanya tindakan
Ya, yang muncul daripada orang yang berakal, masunatun anil ihdar, itu terjaga daripada kerusakan. Sebentar Anda jelaskan. Ya. Fahalakut tsaman, rusaknya harga, la yulqil muawadah, tidak merusak suatu akad muawadah. Fa idza fasada tsaman, apabila harga rusak, wa kana tsamanu misliyan, dan harga tersebut merupakan misliyan. Ya, apa itu misliyan? Misliyan itu adalah ya benda-benda ya atau barang-barang yang dia itu memiliki semisalnya di pasar, yang tidak memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan tapi tidak dianggap oleh masyarakat. Tapi bisa dipahami? Itu namanya misliyan. Ya. Antum paham ya? Contohnya seperti begini, kalau kita mengatakan ya, pisang burung, pisang-pisang lah, sama lah. Pisang anak, misalnya saya angkat pisang itu barang-barang misliyan, betul? Atau beras barang misliyan, jagung misliyan. Antara satu jagung ini dengan jagung sana itu tidak ada bedanya. Ada perbedaan, memang ada perbedaan, tapi orang itu tidak menganggap itu sebagai perbedaan. Itu namanya barang-barang misliyan. Ada juga namanya kimia. Ya, apa itu kimia? Barang-barang yang satu sama lain itu ada perbedaan yang mencolok sehingga orang-orang membedakan antara keduanya. Contohnya, misalkan begini, perhatikan. Ya, nanti antum perhatikan dalam pembahasan masalah harta. Ketika Anda rusakkan beras antum, ya, Anda rusakkan beras antum, maka yang perlu saya ganti, saya datangkan dengan beras yang semisalnya. Karena beras itu barang misliya. Tapi ketika kambingnya antum saya tabrak, saya mau gantikan dengan kambing yang lain. Bisa dipahami kan? Kalau antum tidak setuju, maka jangan saya tukarkan dengan kambing. Karena kenapa? Hewan itu bukan misliya, dia itu kimia. Ya, dia apa? Ada perbedaan. Tentunya kambing antum dengan kambing yang saya datangkan, tentunya ada perbedaan, gitu kan? Dan perbedaan itu antum anggap oleh masyarakat, paham nggak? Sama nggak? Anak tabrak kambingnya antum, kemudian saya gantikan dengan kambing yang lainnya, tentunya antum tolak. Oh, tidak mau saya, itu kambingnya beda itu, paham nggak? Itu namanya kimia. Baik, antum paham saja? Ya, kawan, masih panjang ini. Kali ini kita ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti akan perhatikan ya, kawan, yang saya mau anukan kepada antum ya, masih ada waktu 5 menit. Ya, nanti insyaallah kita selesaikan. Anda pikir mau selesai sebenarnya, padahal pembahasannya panjang. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita cukupkan dulu. Antum kembali kepada yang beliau katakan di situ, ya. Bahwasanya apa? Ya. Akad muawadah itu adalah darbun minat tamlikat. Akad-akad muawadah itu adalah jenis-jenis daripada akad-akad kepemilikan. Paham? Ya. Dan juga nanti sebentar besok insyaallah pekan depan di sini juga akan dijelaskan tentang tabarruat. Bahwasanya juga tabarruat itu min uqudit tamlikat. Itu juga merupakan kesamaan muawadah dengan tabarruat. Akad-akad muawadah dengan akad-akad tabarru itu kesamaannya memang memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali. Tapi memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu kedua-duanya merupakan apa? Min uqudit tamlikat, merupakan akad-akad kepemilikan barang. Baik? Bisa dipahami? Ya, sama-sama akad-akad kepemilikan barang. Perhatikan ya, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum paham maksudnya akad kepemilikan barang? Pertanyaan, ini sekarang afwan, ini air minum ini saya yang punya, bukan punya antum. Betul kan? Pertanyaannya, bagaimana supaya antum bisa memiliki barang saya ini? Supaya pindah kepada tadinya milik saya menjadi milik antum. Uang antum menjadi milik saya lagi. Tadinya milik antum. Maka bisa antum lakukan supaya bisa memiliki barang ini, antum bisa melakukan apakah dengan muawadhah? Antum beli barang saya ini, jual, tadinya bukan milik antum sudah jadi milik antum lagi. Itu namanya uqudut tamlikat, akad-akad kepemilikan barang. Bisa di apa? Antum bisa memiliki barang itu dengan bisa satu dengan akad muawadhah atau juga dengan akad tabarru. Akad-akad tabarru. Tabarru apa? Ya itu tadi. Ya nanti kita jelaskan. Tabarru, salah satu jenis tabarru itu adalah hibah ataupun hadiah. Tapi sedekah. Udah, antum enggak usah. Anda kasihkan saja antum. Air ini tadinya sudah jadi milik saya kasihkan kepada antum secara gratis. Maka apakah barang ini setelah saya kasihkan kepada antum dan antum sudah terima, apakah ini sudah milik antum atau milik saya? Sudah milik antum.
Tapi ini namanya akad-akad apa? Akad-akad tamlikat. Dan perhatikan ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang sering dipertanyakan dan beberapa kali mungkin pernah kita bahas. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, ada orang yang kerja ya misalkan yang kerja di dunia usaha ribawi, penghasilannya 100% riba. Penghasilannya 100% riba. Dia hanya kerjanya, kita tahu riba saja kerjanya. Tapi pertanyaannya, boleh tidak? Ya, ketika dia hadiahkan saya sesuatu atau saya berkunjung ke rumahnya, dia suguhkan makanan, boleh tidak saya makan? Atau saya menerima hadiahnya? Baik? Bisa dipahami? Baik, maka ketika antum menanyakan perkara tersebut kepada anak jawab boleh, itu halal untuk dimakan dan boleh mengambil hadiahnya. Tapi kenapa Ustaz? Ya, kenapa boleh? Bisa dipahami enggak? Naam, boleh. Ya, karena kenapa? Makanan tersebut halal dan uang tersebut halal. Adapun yang haram adalah dia mendapatkan dengan cara yang haram. Adapun saya mendapatkan dengan cara yang halal. Bisa dipahami tidak? Saya pernah membahas ini dalam suatu pertemuan. Ya. Tapi ada orang yang mungkin antum menolaknya, tidak boleh. Maka ketika mengatakan tidak boleh, antum mengatakan kalau hadiah tidak boleh. Ana pernah bertanya, bagaimana kalau misalkan ada tetangga antum tahu dia ini pekerjaannya riba, tidak ada yang lain, riba semuanya. Tapi kemudian apa? Ya, kemudian dia datang beli barang kepada antum. Antum menjual, dia datang beli barang kepada antum. Bisa dipahami? Dia datang beli barang kepada antum. Pertanyaannya, boleh halal enggak antum menjual barang itu kepada dia? Hah? Halal. Naam, halal. Ya. Dan rata-rata orang itu akan mengatakan halal. Ya. Tidak pernah saya belum mendapatkan, ya mungkin selama ditanyakan selama ini, ya, bukan para ulama maksudnya, orang-orang ya, mengatakan tidak boleh. Maka kita katakan, kenapa tidak boleh? Ya, kalau antum membolehkan untuk jual beli, kenapa antum mengharamkan dalam masalah hadiah tadi ataupun sedekah tadi? Bedanya di mana? Paham tak? Antum membedakan dua hal yang sama. Ya, ini sesuatu yang salah. Ya, kalau antum mau mengatakan tidak boleh menerima hadiahnya, tidak boleh menerima sumbangannya, misalkan tidak boleh menerima zakat hadiahnya ataupun sedekahnya, maka konsekuensinya juga antum harus mengatakan tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan orang tersebut. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada bedanya antara jual beli dengan dengan hadiah tadi. Karena kenapa? Kedua-duanya ini merupakan uqudut tamlikat. Ya. Akad-akad kepemilikan. Bisa dipahami enggak sampai situ? Ya, makanya sekali lagi, kalau antum mau mengatakan tidak boleh terima hadiahnya, antum juga harus mengatakan tidak boleh jual beli dengan orang tersebut. Dan semua berkaitan dengan perkara tukar menukar. Berarti juga tidak boleh melakukan sewa menyewa dengan dia. Ketika dia nanti ya mau perlu rumah, dia mau tinggal, mau sewa rumah antum, maka tidak boleh antum melakukan jual beli dengan dia. Ketika dia mau sewa tenaga antum, misalkan mungkin ada dia butuh ya kerja tukar rumahnya, tidak boleh antum kerja di rumahnya juga. Jadi ya kawan, antum harus jangan membedakan sesuatu yang sama. Ya, makanya orang-orang yang mau membedakan itu tidak punya dalil sama sekali. Mana dalilnya? Antum datangkan dalilnya, mana dalilnya? Tapi ini yang saya anukan. Jadi antum pahami dua-duanya itu adalah agak uqudut tamlikat. Antum perhatikan, itu persamaan antara keduanya. Pahami ini, ya. Anda sekali lagi Anda tekankan antum, yang kalau saya sudah tekankan itu, antum ingat baik-baik. Jangan antum lupa-lupa lagi. Karena di sini salah satu kunci daripada pembahasan kita berkaitan dengan masalah pembahasan masalah muamalah. Baik. Ada yang tanyakan antum? Nah, pernikahan termasuk dalam akad muawadhah.
Tidak. Tapi antum bukannya perempuan setelah antum nikahi dia, antum apa? Hah? Iya, berarti antum mendapatkan manfaat daripada dia. Makanya kan beliau membedakan. Dia tidak menjadikan masukannya dia itu apa? Mubadalatul mal bil mal, kata itu bukan perempuan itu bukan antum bukan antum menjual beli perempuan tadi. Baik? Ataupun bukan manfaat. Makanya kan beliau membuatkan takbir yang lain. Paham enggak? Ya. Intinya apa? Dalam akad muawadhah kan banyak gambarannya. Muawadhah kan beliau mengatakan jenis. Intinya apa? Ya, kedua belah pihak itu saling memberikan manfaat. Baik? Si fulan mendapatkan manfaat dan si fulan yang lain juga mendapatkan manfaat. Itu dia namanya muawadhah. Baik ya? Antum paham? Secara bahasa muawadhah itu apa? Ya udah, antum berikan sesuatu, saya juga berikan sesuatu. Baik. Makanya kan beliau mengatakan jenis-jenis muawadhah itu banyak macamnya. Ada manfaat berupa harta dengan harta. Baik, antum pertukaran harta dengan harta. Nah, itulah namanya jual beli. Baik. Atau pertukaran harta dengan manfaat, itulah namanya apa? Itulah namanya sewa menyewa. Antum kasihkan harta antum manfaatkan rumah tersebut, bukan antum miliki rumah itu. Tapi manfaatnya. Baik. Makanya kemudian masalah pernikahan beliau tidak mengatakan harta ataupun manfaat, gitu kan? Tapi pertukaran harta dengan sesuatu yang bukan apa? Yang bukan harta ataupun bukan manfaat. Ya itulah apa? Itulah pernikahan. Baik. Ada lagi? Maka apa sebelumnya situ ada juga disebutkan khulu, betul kan? Khulu, betul? Antum tahu khulu apa itu khulu? Seorang perempuan menggugat cerai suaminya. Kalau laki-laki yang menggugat cerai perempuan itu namanya talak. Perempuan yang menggugat cerai suaminya itu namanya khulu dan boleh dilakukan, tapi syaratnya harus dia mengembalikan maharnya. Tapi betul. Dan khulu juga akad khulu. Tapi di situ beliau masukkan dalam akad muawadhah. Karena kenapa? Perempuan itu mengembalikan mahar, dia memberikan manfaat kepada kita, betul kan? Saya juga memberikan manfaat, laki-laki juga memberikan manfaat kepada perempuan tadi dengan memberikan kebebasan pada perempuan supaya tidak lagi dalam ranah suami istri. Baik. Secara bahasa na'am, tetapi secara legalitas tidak diakui. Baik, secara bahasa na'am masuk, tapi legalitas tidak diakui. Ya. Jual beli barang yang haram dengan jual beli seperti jual beli yang haram, maka tidak diakui oleh syariat. Baik, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.